Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Pada bab ini kita akan mempelajari problem-problem yang berhubungan dengan reaksi oksidasi parsial metana untuk memproduksi hidrogen. Metode oksidasi parsial merupakan reaksi antara metana dengan udara untuk memproduksi hidrogen dan karbon dioksida. Kita akan mempelajari bagaimana menambahkan reaksi konversi dan reaction set di dalam HYSYS. Reaksi tipe ini tidak memerlukan pengetahuan termodinamika. Kita tinggal memasukkan stoikiometri reaksi dan konversi dari basis reaktan yang digunakan. Konversi tidak boleh lebih besar dari 100%. Reaksi akan terus berlangsung hingga konversi tercapai atau reaksi pembatasnya habis. Reaksi konversi tidak dikelompokkan dengan bentuk reaksi lain di dalam reaction set, namun reaksi-reaksi tersebut dapat dikelompokkan dengan reaksi konversi yang lain dan di-ranking untuk beroperasi secara sekuensial atau simultan. Ranking terendah terjadi paling awal, mungkin dimulai pada 0 atau 1. Sebagaimana halnya reaksi tunggal, reaksi yang simultan tidak dapat mencapai konversi melebihi 100% dengan basis yang sama. Reaksi konversi tidak dapat digunakan di dalam plug flow reactor atau CSTR. Pada umumnya, reaksi tersebut hanya akan digunakan di dalam reaktor konversi. Jadi tujuan kita kali ini, kita ingin mensimulasikan reaksi dan reaktor konversi di dalam HYSYS. Kemudian menambahkan reaksi dan reaction set. Dan yang ketiga, kita akan meng-attach reaction set ke dalam fluid package. Jadi sebelum memulai, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana arah aliran PFD atau plug flow process flow diagram. Kemudian menambahkan stream pada PFD ke dalam workbook dan menambah dan menghubungkan unit operasi. Jadi di sini ada contoh perintah di mana kita mau mengerjakan perintah ini. Jadi permintaan produksi hidrogen dari hidrokarbon meningkat dengan cepat dalam beberapa dekade terakhir. Produksi hidrogen yang efisien secara teknologi cukup memungkinkan dan berhubungan langsung dengan peralatan konversi energi. Konversi bahan bakar menjadi hidrogen dapat dilakukan dengan reaksi oksidasi parsial. Metode oksidasi parsial dapat berupa reaksi oksidasi bahan bakar. Sebagai contoh, oksidasi metana untuk memproduksi hidrogen dan karbon monoksida. Jadi ini ada dua reaksi ya. Metana bereaksi dengan oksigen menjadi karbon monoksida dan hidrogen. Kemudian metana bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen. Jadi tugas pada perintah ini adalah buatlah model yang merepresentasikan reaksi oksidasi parsial metana untuk menghasilkan hidrogen. Kita coba buka kertas baru ya di sini. Tahap pertama, kita pilih paket fluida, kemudian kita masukin harga-harga tersebut ke dalam paket fluida tersebut. Seperti biasa kita pilih komponen list ya. Kita tambahkan, ini ada dua. Saya dari dulu satu. Nah, kita tambahkan komponen-komponen soal tadi ya. Yang pertama adalah metana, kemudian oksigen, kemudian nitrogen, kemudian karbon monoksida, cari karbon monoksida,
kemudian karbon dioksida, kemudian hidrogen. Oke, kemudian kita jangan lupa ya, untuk lead package-nya kita pilih Young Robinson. Oke, ini sudah klik tadi. Kemudian di navigation pane kita pilih route reaction ya di sini. Kemudian kita pilih tombol add reaction ya, kita klik. Kemudian kita pilih new reaction di sini ya, new reaction. Kemudian tipe reaksi yang kita pilih adalah conversion ya, conversion di sini. Kemudian kita klik add reaction di sini. Oke, kita close. Jadi kita memasukkan semua informasi yang diperlukan di dalam kotak stoichiometry info ya, dengan cara memilih komponen-komponen yang bereaksi sesuai dengan stoichiometry reaksi 1 dan 2 pada kotak add komponen. Jadi kita klik di sini ya, reaction 1. Kemudian di kotak add komponen tadi kita masukin ya, yang pertama metan, kemudian yang kedua oksigen, kemudian yang ketiga karbon monoksida, kemudian hidrogen, kemudian untuk reaksi pertama yaitu reaksi oksidasi parsial gas metana menjadi karbon monoksida dan hidrogen. Jadi koefisien stoichiometri reaktan diberi tanda minus ya, karena jumlah komponen akan berkurang dengan berjalannya reaksi. Sedangkan koefisien stoichiometri produk tidak perlu diberi tanda, yang berarti jumlah komponen akan bertambah akibat konversi dari reaktan. HESI secara default akan memberikan nama reaksi di dalam kotak name reaction 1 ya, dan Anda bisa mengubahnya dengan nama lain. Jadi di sini kita masukin di sini min 1 ya, kemudian ini min 0,5, dan di sini 1. Dan juga di sini 2 karena koefisiennya 2 ya. Dan kita pilih ke tab basis ya, kita pindah dan kita isi persen konversi sebanyak 40% ya. Jadi di sini kita di C1 di sini kita isi 40%. Oke, di sini indikator sudah berwarna hijau. Dan kita close di sini dan kita add reaction lagi di sini ya, conversion, kemudian add reaction di sini. Oke, kita close dan kita masukin komponen-komponen ya. Jadi kita mau masukin reaksi sekali lagi untuk reaksi kedua, yaitu reaksi oksidasi gas metana menjadi karbon dioksida dan hidrogen ya. Jadi kita pilih di sini untuk komponen ya, seperti perintah awal ya, metana, kemudian ini oksigen, kemudian CO2, karbon dioksida, dan terakhir hidrogen. Oke ya, jadi untuk koefisiennya kita menyesuaikan kayak reaksi yang pertama tadi, karena ini metana itu berkurang ya, jadi kita isi min 1. Kemudian oksigen juga posisinya berkurang ke arah kanan, ke arah produk, jadi kita isi min 1 juga. Kemudian untuk CO2 itu kan merupakan produk, jadi kita isi 1 tetap. Dan kemudian hidrogen itu produk, karena koefisien 2 kita isi 2. Kemudian untuk konversi ya, jadi untuk konversi di tab basis di sini kita isi 60% ya.
60%, sehingga total kan konversinya di reaksi 1 dan 2 sebanyak 100%. Oke. Di CO kita isi 60%. Oke, kemudian indikator sudah berwarna hijau, kita close di sini. Jadi tadi ada add to FP ya. Jadi kita isi tadi, klik di sini dan kita isi di sini ya, sehingga indikator warnanya hijau. Reaksi konversi dapat dikelompokkan dengan reaksi konversi lainnya dan diberi peringkat untuk operasi secara simultan atau sekuensial. Ranking terendah akan bereaksi pertama kali, dapat dimulai dari 0 atau 1. Jadi untuk membuat reaksi beroperasi secara sekuensial di dalam jendela reaction set ya, klik ranking dan kemudian informasi reaction 1 ya, klik ranking di sini 1 sama dengan 0 tetap, kemudian reaksi 2 ya, ini yang kedua, jadi ini isi 1. Oke. Kita close di sini. Setelah selesai menambahkan reaction set ke dalam fluid package, dan kita dapat masuk ke dalam simulasi ya dengan mengklik tombol simulation di sini. Oke, setelah itu kita buat dua aliran material ya di sini. Yang pertama kita mau mengisi metan di sini ya. Metan. Kita ubah namanya. Oke, kemudian temperaturnya 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Kemudian tekanannya 2 bar. 2 bar. Kemudian untuk molar flow-nya itu 100 kmol per jam. 100 kmol per jam. Oke. Kemudian kita masukin komposisinya ya. Komposisinya karena ini sendirian metana, jadi kita isi satu mol vaksinnya kita isi 1. Oke. Indikator sudah berwarna hijau, tanda sudah selesai. Kemudian kita isi yang kedua, informasi sesuai dengan perintah itu adalah udara. Oke. Kemudian untuk temperaturnya 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Untuk tekanannya 2 bar ya. Kemudian untuk molar flow-nya kita isi sesuai dengan tadi 260 kmol per jam. Kemudian untuk mol fraksinya, karena ini udara ya, kita isinya itu kan secara umum itu kan udara, nitrogennya 0,79 ya, nitrogen 79%. Kemudian yang kedua itu oksigen itu sekitar 21% ya, oksigen 21%. Oke, kita klik OK. Tanda indikator hijau sudah selesai, tanda sudah selesai, kita close. Oke. Kemudian di objek pellet ya, kita klik yang reaktor di sini. Di sini ada banyak pilihan ya. Ada banyak pilihan. Ini continuous flow state CSTR, kemudian ini plug flow reaktor, kemudian ini equilibrium reaktor, kemudian Gibbs reaktor, yield safeguard. Ini banyak sekali pilihan. Kemudian kita karena di sini konversi, jadi kita pilih conversion reaktor. Oke, kita klik di sini sudah. Sorry, ini udah terlalu cepat. Nah, setelah diklik, kita klik, kita ubah namanya ya. Kita ubah reaksi oksidasi. Kemudian umpannya kita ganti, kita isi metana dan udara gitu ya. Umpannya ada 2.
Kemudian di favor outletnya kita isi 5 gitu aja ya. Kemudian yang liquid outletnya kita isi ox. Oke. Kemudian pada tab reaction ya, pilih reaksi oksidasi sebagai reaction set. Ini secara otomatis akan menghubungkan reaksi yang tepat dengan reaktor. Jadi kita reaction set kita isi set 1 ya. Kemudian di sini tadi kan sudah dimasukin ya data-datanya, sehingga indikatornya kita tinggal masukin. Indikator sudah berwarna hijau ya, sehingga kita coba buka yang bauxite di sini ya. Jadi kita bisa di sini menganalisa ya di liquid ox itu di sini untuk metalnya 0, oksigennya 0,009, nitrogennya 0,4027, CO-nya monoksidanya, karbon monoksidanya 0,1961, CO2-nya 0 dan hidrogennya 0,3921. Kemudian di vape ox-nya itu di sini metalnya 0, oksigennya itu 0,009, nitrogennya itu 0,4027, karbon monoksidanya 0,1961, karbon dioksidanya 0, dan hidrogennya 0,3922. Jadi kita sudah selesai untuk, kalau udah tanda biru ini, jadi sudah selesai ya. Kita coba save di sini. Oke, kita isi dengan 4 gitu aja lah ya. 41 gitu aja. Oke. Save. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang reaksi kesetimbangan ya. Jadi bagian ini kita berisi persoalan ya untuk membuat model yang merepresentasikan reaksi water gas shift atau WGS. Tujuan dari reaksi WGS adalah untuk meningkatkan yield hidrogen dan menurunkan konsentrasi karbon monoksida ya, untuk mencegah keracunan anoda dan hilangnya efisiensi sel. Jadi kita akan mempelajari bagaimana menambahkan reaksi kesetimbangan dan reaction set di dalam HESIS. Reaktor kesetimbangan merupakan bejana yang memodelkan reaksi kesetimbangan. Aliran outlet reaktor berada dalam kesetimbangan kimia dan fisika. Dan reaction set yang kita pasangkan di dalam reaktor kesetimbangan dapat mengandung sejumlah reaksi kesetimbangan yang tidak terbatas, yang dapat diselesaikan secara simultan atau sekuensial. HESIS dapat menghitung aktivitas kimia dari setiap komponen yang berada dalam campuran berdasarkan fugasitas komponen murni dan campuran. Kita juga dapat memeriksa konversi aktual, komponen basis, konstanta kesetimbangan, dan tingkat reaksi untuk setiap reaksi di dalam reaction set yang dipilih. Konversi, konstanta kesetimbangan, dan tingkat reaksi seluruhnya dihitung berdasarkan informasi kesetimbangan reaksi yang tersedia ketika kita membuat reaction set. Jadi tujuan pembelajaran ini ya, kita mau mensimulasikan reaktor kesetimbangan dan reaksi di dalam HESIS ya. Kemudian kita mau menambahkan reaksi dan reaction set dan memasang reaction set di dalam fluid package. Dan yang terakhir mencetak aliran dan workbook datasheet ya. Jadi di sini ada contoh persoalan ya. Jadi aplikasi baru hidrogen sebagai bahan baku untuk fuel cell yang berguna untuk sumber tenaga atau PEM fuel cell harus memenuhi persyaratan bahwa inlet gas yang masuk ke anoda harus memiliki konsentrasi
CO lebih rendah dari 10 sampai 20 ppm. Sehingga jika hidrogen dihasilkan dari hidrokarbon atau reforming alkohol, maka diperlukan purifikasi untuk menurunkan level CO-nya sehingga memenuhi nilai ambang batas. Teknologi yang paling visible untuk purifikasi berupa water gasification reaction ya. Reaksinya ini ya, CO reaksi dengan H2O menjadi CO2 plus H2 ya. Ini reaksi berjalan secara seimbang dan dijalankan selama kurang lebih 40 tahun untuk produksi hidrogen. Jadi reaksi WGS bertujuan untuk meningkatkan proses produksi hidrogen dan menurunkan konsentrasi CO yang merupakan racun bagi beberapa katalis yang digunakan. Jadi kita di sini ada perintah untuk membuat model yang merepresentasikan reaksi dari WGS. Untuk bagian ini kita dapat menggunakan kasus yang telah kita simpan sebelumnya ya. Ini reaksi konversi ini. Kemudian dengan menambahkan komponen H2O. Jadi kita udah buka di sini file reaksi konversi. Kemudian kita ke root navigation pane properties, kemudian di komponen D1 kita tambahkan di sini ya H2O. Oke, kita tambahkan H2O. Di dalam HESYS menambahkan reaksi dilakukan dengan cara yang sama seperti metode menambahkan komponen di dalam simulasi. Jadi kita klik di root reaction di sini ya. Kemudian kita udah masuk ke reaction root, kemudian kita klik add reaction ya. Add reaction. Kemudian kita pilih new reaction ya. Setelah itu karena di sini reaksinya itu kesetimbangan ya, equilibrium, kita klik equilibrium dan add reaction di sini. Kemudian kita close. Kemudian kita masukin informasinya ya, informasi yang kita perlukan untuk reaksi kesetimbangan ini ya. Untuk informasinya kita pertama CO ya, kemudian H2O, kemudian CO2, hidrogen. Untuk koefisien kita mengikuti ya, kalau di sini CO itu kan berkurang, jadi kita tuliskan -1. Kemudian H2O juga berkurang, kita tulis -1. Dan CO2 karena di sini di bagian produk kita tetap tulis 1 koefisiennya. Dan di sini koefisien untuk hidrogen juga 1. Ya. Kemudian di sini sudah ada indikator warna hijau ya, tanda sudah selesai. Oke, untuk memudahkan supaya paham ya, di reaction 1 ini kita coba ganti ya namanya. Ini reaksi oksidasi gitu ya. Kita close, kita oke. Kemudian di set 2 coba kita rename untuk namanya menjadi reaksi WGS gitu aja ya. Reaksi WGS. Kita klik oke di sini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan untuk fluid package-nya ya, ini Peng Robinson, kita add set to fluid package di sini sehingga warna hijau. Kemudian coba kita setelah kita menambahkan reaction set ke dalam fluid package, kita dapat kembali ke dalam simulation ya dengan cara mengklik tombol di navigation pane simulation di sini ya.
kemudian klik yes. Pastikan di sini udah activated solvernya itu dalam keadaan aktif ya di sini. Di palette di sini kita masukin aliran umpan ya. Kita bikin di sini untuk aliran umpannya steam. Jadi kita ganti namanya menjadi steam di sini. Kemudian kondisi operasinya untuk temperatur 100 derajat Celcius. Kemudian untuk tekanannya itu 2 bar ya. Untuk molar flow-nya itu 100 kmol per jam ya. Kemudian kita komposisinya itu karena ini tunggal, kita isi H2O nya di sini 1. Oke. Indikator udah hijau, kita close. Jadi di sini udah ada aliran material steam di sini ya. Kemudian di bagian pellet kita klik yang reaktor di sini. Karena ini reaksinya equilibrium, kita pilih reaktor yang equilibrium ya di sini. Oke, di sini kita drag ke dalam DFD untuk reaktor equilibrium. Lalu kita klik di sini ya. Karena ini reaktor WGS, kita coba ganti namanya reaktor WGS ya. Kemudian untuk inletnya umpannya kita pakai Vapor Ox tadi ya, keluaran dari reaktor konversi dan steam. Vapor outletnya kita isi Vap WGS gitu aja. Liquid outletnya kita isi dengan leak aja WGS. Oke, kemudian reaction setnya itu kemudian di tab reaction kita pilih reaction setnya itu reaktor WGS. Kemudian di reaksinya di sini secara otomatis terhubung dengan reaction 3 ya. Jadi reaksi yang sudah kita tentukan tadi sudah otomatis terhubung ke dalam reaktor. Di sini sudah indikatornya berwarna hijau. Kita coba buka ke worksheet di sini ya. Kemudian kita cek komposisinya. Jadi untuk di fraksi di Vap WGS di sini untuk metananya 0, oksigennya itu 0,0075, nitrogennya 0,3367, kemudian karbon monoksidanya 0,0176, CO2 nya 0,1463, hidrogennya 0,4742, dan H2O nya itu 0,0176. Oke, itu adalah komposisi dari aliran vapor di reaktor WGS ini. Oke, ini udah susun. Kemudian jangan lupa kita save ya di sini.